Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya. Banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Idul Adha ini sudah rapi, sekarang menjelang hari kepulangan yang pada pagi haji dan umroh, menjelang mau pulang kembali ke asalnya lagi. Pastikan yang habis pada pulang pergi haji, pada pulang masing-masing ke rumahnya membawa ilmu yang bermanfaat dari kota Madinah dan tiga itu ya kan, kota Madinah dan Masjid Nabawi ya. Dapat ilmu yang bermanfaat dari Allah SWT, dari kota Madinah, yang menjalani ketaatan dan perintahnya dan kewajibannya. Mengapa dibilang menjalankan kewajibannya di kota Madinah? Tawaf, menjalani dan kewajibannya semua yang dijalani dari hajinya. Jangan dari hajinya doang, nanti kalau sudah balik kita harus pelajari juga yang namanya makna dalam kehidupan pergi haji. Kadang kan orang yang namanya haji semendi tanya sucinya doang kota Madinah yang namanya jadi haji. Nanti kalau sudah balik ke rumah dipelajari lagi hajinya. Bukan sekedar namanya haji, bukan sekedar pakai peci doang, bukan sekedar pakai baju koko dan kain. Saya bilang namanya haji itu yang namanya dari hati, yang menjalani kewajiban perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya haji, baru haji yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan taat kepada orang tuanya dan keluarganya, itu yang namanya haji. Yang namanya menjalankan ketaatan perintah dan kewajibannya ya kan. Satu, yang namanya kewajiban itu sebagai anak udah kalau jadi anak kan punya kewajiban menjaga orang tuanya. Namanya juga kalau pergi haji kan kita harus juga bermanfaat, yang namanya haji. Satu, yang namanya kewajiban sebagai anak menjaga orang tuanya sebaik-baiknya orang tua ya kan. Namanya kewajiban taat kepada orang tua, taat Allah, taat dan Rasulnya, dan taat beribadahnya, taat dengan kebaikannya. Itu yang menjadi tugas dari seorang anak, namanya ketaatan dan perintahnya dan kewajiban sebagai anak ya kan. Kalau sudah berumah tangga kan, kalau jadi orang tua itu juga harus taat kepada anaknya, menjalani kewajiban juga sebagai orang tua. Dan begitu juga nanti kalau sudah menikah, kalian juga menjalani ketaatan dan kewajiban mengasih nafkah anak dan istri. Itu sebenarnya seperti kita menjalani di kota Madinah, ketaatan dan perintahnya dan kewajiban menafkahi anak dan istri kalau sudah berumah tangga. Bukan pergi haji doang yang harus kau jalani, ketaatan dan perintahnya. Keluarga itu juga harus kau taati, berumah tangga taati dan perintahnya dan kewajiban menafkahi. Sama aja menjalankan pergi haji dan umroh, sama aja kalau dijalanin benar. Mengapa yang namanya ketaatan dan perintahnya dan kewajiban pergi haji? Semua dari anak, ketaatan kepada orang tua. Kalau sudah berumah tangga, ketaatan pada keluarga, anaknya dan istrinya, menafkahi dan kewajibannya. Sama seperti kita menjalani sehari-hari di kota Madinah. Ingin tanahnya suci dalam kehidupan, sucikan dulu dalam kehidupanmu kalau ingin menjalani ke kota Madinah. Sedangkan kamu jadi remaja aja tidak memenuhi kewajiban kepada orang tuamu. Saya bilang kalau sudah berumah tangga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluargamu ya kan. Gimana mau menjalani perintahnya yang kewajiban Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah. Ketaatan itu bukan sekedar dijalankan, tapi penuh kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Kalian kalau berumah tangga itu kan ingin lebih baik lagi masa depannya dan kehidupannya dengan ketaatanmu menjalankan berumah tangga. Begitu juga seperti halnya ke kota Madinah, kita memenuhi panggilannya, ya kan, penuh kewajibannya, penuh larangannya yang harus kita tinggalkan. Semua segala-gala bermacam dunia kita harus tinggalkan karena kita menjalani ketaatan di kota Madinah. Kalau udah tahu labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik, seri kala labaik. Mengapa dibilang labaik Allahumma labaik? Lambaikanlah tanganmu di dalam doa-doamu, lambaikanlah tanganmu di dalam mengajimu, lambaikanlah tanganmu di dalam zikirmu, lambaikanlah tanganmu di dalam sholawatmu, lambaikanlah tanganmu dengan hal kebaikanmu. Kan sudah dicontohkan seperti kemarin hari raya Idul Adha. Labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik. Lambaikanlah tangan-tangan hambamu kepada yang sesamanya. Kan kalau daging kan tahu kan, lambaikan tanganmu ke tangan, itu yang namanya Idul Adha. Ya kan, seperti pergi haji, labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik. Lambaikanlah tangan-tanganmu yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nanti kalau sudah berumah tangga, lambaikanlah tangan-tanganmu yang baik kepada keluargamu. Begitu juga seperti anak, lambaikanlah tanganmu kepada orang tuamu, cium tangan kepada orang tuamu. Mengerti? Itu yang namanya labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik. Lambaikanlah tangan-tanganmu di dalam doa-doamu. Makanya diajarkan yang namanya kota Madinah, bukan pergi haji. Labaik itu lambaikanlah tanganmu nanti di rumah, atau itu menjaga keluargamu, atau itu menjaga orang-orang tuamu, itu menjaga amal-amal baikmu. Itu kan suruh lambaikan tangan, itu kan tandanya Allah menunggu hambaku mengerjakan yang bermanfaat di hadapanku. Itulah yang namanya labaikan, seperti Nabi Ibrahim lambaikan tangannya di dalam doa-doanya, ya kan. Baginda Nabi juga begitulah, baik lambaikan tangannya di dalam doa-doanya. Kutunggu umatnya nanti di laga Kausar dan naungannya dan syafaatnya. Itulah Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Rasulullah SAW. Makanya yang namanya kota Madinah itu bukan yang namanya sembarangan. Kita harus meninggalkan semua keburukan yang kita hadapi, seperti nggak boleh marah-marah, nggak boleh mengambil barang orang yang bekas hak orang, tidak boleh tidak boleh menampar istri dengan tangannya, tidak boleh caci maki anak dan istrinya. Kalau sudah pergi haji itu udah jauh kehidupannya nantinya. Kalau hidupnya ingin ke depannya lagi pergi haji, itulah jagalah yang bermanfaat dari tangan, lisan, dari perbuatan. Kalau yang namanya haji itu yang semuanya haji meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya haji itu bukan main-main. Yang namanya haji itu yang namanya ketaatan, perintah dan penuh kewajiban yang dijalani, ya kan. Labaik Allahumma labaik, lambaikanlah tanganmu di dalam doa-doamu. Labaik Allahumma labaik, lambaikanlah tanganmu di dalam mengajimu. Labaik Allahumma labaik, zikirkanlah tanganmu sebaik-baik tanganmu. Labaik Allahumma labaik, ya kan. Berselawatlah kau dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Labaik Allahumma labaik, ya kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW, karena tanganmu nanti yang bisa menuntunmu sampai dunia dan akhirat.
jangan banyak-banyak kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.